Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwani alahibba, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, keluarga besar Bank Muamalah Indonesia, atau semua yang ikut bergabung dalam ngaji sore kita ini. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah ini, hari ke-7 di bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita dapat duduk di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Sekalipun tempat duduknya berjauhan, tapi insya Allah tidak mengurangi daripada nilai majelis ilmu. Majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahuffuhul malaikah bi ajnihat. Senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Mudah-mudahan juga menambah nilai dan pahala puasa kita di hari yang ke-7 ini insya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ikhwata iman yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini adalah membina keluarga dengan puasa di tengah waktu. Ada satu dalil yang sedang tren akhir-akhir ini, yaitu ungkapan shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Sebenarnya ini hanya potongan dalil tentang ketentuan sunnah di kala wabah. Ya. Saya sering menyampaikan ada sunnah di kala normal, ada sunnah di kala wabah. Sunnah di kala normal adalah berjamaah bagi laki-laki itu harus di masjid, bahkan nyaris wajib. Rasulullah SAW sampai mengancam orang yang mendengar adzan tapi tidak mau berangkat ke masjid, kata beliau, fa'uharriku alaihim buyutahum. Aku akan bakar saja rumah mereka. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seseorang melaksanakan isya berjamaah di masjid, lalu kemudian subuhnya juga berjamaah di masjid, faka'annama, maka seolah-olah dia sholat sepanjang. Itu dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi wabah, kondisi pandemi, dalilnya menjadi berubah. Ya, yang tadinya lebih utama bahkan harus di masjid, berubah menjadi shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Ini dalam konteks ibadah mahdoh seperti sholat. Demikian juga dalam konteks muamalah sehari-hari. Berjabatan tangan itu sunnah, bahkan menggugurkan dosa-dosa dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi wabah menjadi cukup bersalaman tanpa harus berjabatan tangan. Dan itu tidak mengurangi nilai. Ini sebagaimana yang dilakukan Kanjeng Nabi SAW ketika menerima janji setia seseorang pada saat waktu itu sedang tangannya kena lepra. Beliau tidak menyalami orang tersebut, tapi cukup menerima sumpah setianya tanpa berjabatan. Nah, inilah yang membedakan sunnah di kala wabah dengan sunnah di kala normal. Nah, saya tadi mengangkat tentang dalil shollu fi buyutikum, ini sedang tren akhir-akhir ini, karena ini adalah dalil manakala sedang terjadi wabah. Artinya kita dalam kondisi wabah ini diperintahkan menjadikan rumah kita sebagai tempat sebagaimana masjid. Saya ulangi, dalil ini menunjukkan bahwa
di tengah wabah, kita harus menjadikan rumah-rumah kita berfungsi sebagai dalam tanda kutip masjid. Atau beberapa peran masjid dalam tanda kutip harus dipindahkan ke rumah kita. Nah, kalau kita menjadikan ya rumah-rumah kita itu berfungsi sebagai masjid, artinya kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat pembinaan kita. Ya, maka anggota keluarga, anak, istri, menantu, atau semua yang tinggal di rumah kita menjadi jamaahnya. Kita, kepala keluarga atau anggota keluarga, mendapatkan beberapa perintah sebagaimana ya kalau kita mengelola atau sebagaimana kalau kita biasanya di masjid, perintah itu sekarang ada kepada kita untuk dilakukan di rumah, sehingga bagaimana kita menjadikan rumah menjadi tempat membina keluarga dengan berfungsi sebagaimana fungsi-fungsi masjid. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak dan ikhwata iman yang saya cintai, kalau kita berikan beberapa catatan, setidaknya ada 10 fungsi daripada masjid yang sekarang harus berubah atau berpindah ke rumah kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan rumah-rumah kita benar-benar menjadi tempat yang berfungsi untuk ibadah. Kalau selama ini rumah hanya sekedar tempat tidur, ya, maka disebut kata-kata bait. Bait artinya rumah sebagai tempat mabit. Atau rumah sebagai sakan, tempat ketenangan. Sehingga diberi nama maskan, maka sekarang harus nambah. Rumah juga berfungsi sebagai masjid. Di mana? Di situ khas daripada masjid adalah disebut nama Allah. Masajid Allah ayyudhkara fiha ismuh. Masjid-masjid Allah di mana disebutkan di dalamnya nama Allah. Surah Al-Baqarah 119. Maka kewajiban yang pertama bagi kita sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga dalam membina keluarga adalah bagaimana yang pertama menjadikan rumah kita bukan hanya sekedar tempat tenang, bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga tempat untuk disebut nama-nama Allah. Yudhkara fiha ismuh. Dalam hadis lain yang sangat terkenal, Kanjeng Nabi SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Iqra'ul Quran, bacakanlah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa rumah yang jarang atau tidak pernah dibacakan Quran itu sama dengan kubur. Penghuni rumah yang jarang atau tidak baca Quran seperti penghuni kuburan. Sekaligus ya menunjukkan bahwa perbedaan yang cukup mendasar antara rumah dengan kuburan, yaitu di rumah senantiasa bukan ketenangan dalam arti hening dan sepi, tapi ketenangan dengan banyak disebut nama Allah dan dibacakan ayat-ayat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa atau yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan rumah sebagai tempat untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menanamkan akidah yang ini ketika kita membawa fungsi masjid ke rumah, menjadikan rumah sebagai tempat untuk mendirikan sholat. Ya, kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang memakmurkan masjid, itu adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya oleh Allah. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah.
Surah At-Taubah ayat 18. Kalau yang tadi, ciri mendasar daripada masjid itu disebut nama Allah, dan ketika kita menjadikan rumah kita berfungsi sebagai tempat pembinaan seperti masjid, adalah menjadikan rumah yang banyak disebut nama Allah, maka di sini, di At-Taubah 18 lebih spesifik. Bagaimana rumah itu kita jadikan tempat untuk mendirikan sholat, tempat untuk bahkan menunaikan zakat kita bisa dari rumah, ya, bisa online lewat muamalah, dan tempat untuk menanamkan akidah yang kuat. Walam yakhsha illa. Jamaah yang saya cintai, ini tugas yang kedua. Ketika kita hendak menjadikan rumah sebagai tempat membina keluarga pada saat wabah. Yang ketiga, ikhwani al-ahibah, bagaimana kita menjadikan rumah sebagai tempat yang di sana senantiasa dipelihara kebersihannya, kenyamanannya. Bukankah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dari Ibu Aisyah, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fidaur wa antunadhofa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan agar di setiap kota, di setiap daerah, di setiap kampung itu dibangun masjid. Ciri daripada masjid adalah tunadhofa wa tutayyab. Senantiasa diwangikan, senantiasa dibersih. Jadi hari ini ketika kita menjadikan rumah sebagai tempat yang berfungsi sebagai pembinaan yaitu masjid, maka rumah kita harus lebih bersih, lebih nyaman, lebih wangi, lebih harum, ya, dan betul-betul kita merasakan suasana yang nikmat, indah di rumah kita. Sebagaimana ketika kita betah berada di masjid. Bukankah di Masjid Al-Mu'amalah terasa AC-nya terasa sejuk, wangi, harum, nyaman. Nah, bagaimana suasana itu sekarang kita bawa di rumah kita. Sehingga suasana ibadah anggota keluarga juga menjadi lebih. Dan ini bernilai ibadah tersendiri. Ya, ini makna yang lebih luas dari sallu fi buyutikum. Yang keempat, bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi tempat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ahabbul bilad ilallah masajiduh. Sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi tempat yang betul-betul dicintai Allah. Artinya, menghadirkan rumah kita selama Ramadan ini dalam rangka membina keluarga menjadi tempat yang menghadirkan cintanya Allah. Bukan menghadirkan murkanya Allah. Perbuatan-perbuatan anggota keluarga kita di dalam rumah bukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah. Tapi perbuatan-perbuatan yang menghadirkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu akhlak istri kepada suami, anak kepada orang tua, bahkan orang tua. Yang kelima, akhi, bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi tempat untuk senantiasa munajat kepada Allah, untuk senantiasa berkholwat kepada Allah. Kalau dalam kondisi normal, kita melaksanakan i'tikaf itu di masjid, wa antum aakifuna fil masajid. Dalam kondisi wabah, sunnah di kala wabah, kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat itu. Maka doa ketika i'tikaf, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tetap kita baca berulang-ulang di rumah kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa itu tetap mengalir. Dan nanti insya Allah di 10 terakhir rumah-rumah kita tetap berkhulwat di rumah-rumah kita sehingga benar-benar rumah kita berfungsi sebagai masjid. Yang keenam, bagaimana kita menjadikan rumah-rumah kita menjadi tempat semua aktivitas yang mencirikan orang bertakwa. Semua aktivitas dan perbuatan yang menjadikan orang berciri daripada rumah orang bertakwa.
Bukankah ada hadis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya menjadikan rumah sebagai tempat para penghuni surga. Siapa para penghuni surga? Para penghuni surga tiada lain dan tiada bukan adalah orang-orang yang beriman. Apa ciri ketakwaan sebagai calon penghuni surga? Dijelaskan oleh Allah di surah Ali Imran 134 135. Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senantiasa infak dikala senang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, senantiasa mengendalikan marah. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baik karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Lalu di 135-nya adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Yang ketujuh, akhi, bagaimana kita menjadikan rumah menjadi tempat orang-orang yang gemar bersucikan diri. Bukankah di antara ciri daripada masjid adalah rijalun yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul muttaqin. Ada orang-orang yang gemar mensucikan dirinya dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Secara fisik mensucikan diri dari kotoran, dari najis. Secara ruhi mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati, dari amradul qulub. Yang kedelapan, bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi tempat orang-orang yang benar-benar sering disebut-sebut oleh Allah di hadapan hamba-hamba. Karena rumah itu betul-betul dijadikan majelis untuk mengingat Allah. Majelis dzikir. Sebuah hadis yang cukup terkenal, yang sering kita dengar. Ya, bahwa ma min qaumin, tidaklah satu kaum, au majtama'a qaumun maksud saya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan ketenangan, akan dinaungi dengan rahmat dan kepak sayap malaikat. Dan Allah menyebut-nyebutnya di kalangan orang-orang, di kalangan makhluk yang ada bersama. Bagaimana rumah kita menjadi penghuni orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah. Karena di rumah itu berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari. Yang kesembilan, akhi, bagaimana kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat untuk membuktikan keimanan kita. Membuktikan keimanan kita. Disinilah ya, kita benar-benar menjadikan rumah kita sebagai rumah orang beriman. Yang di sana ada makna persaudaraan yang betul-betul asli. Karena bukan hanya diikat oleh hubungan suami sebagai istri, suami istri, orang tua anak, ya, mantu mertua atau sebagainya, tapi juga ada ikatan orang-orang beriman yang senantiasa mengingatkan di kala khilaf, meluruskan di kala bebas. Dan yang ke-10 yang terakhir, akhi, ya, ada sebuah ungkapan yang kalau dalam kondisi normal, idza ra'aitum rajul ya'tadal masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang semangat ke masjid di kala normal, saksikan bahwa dia beriman. Hari ini kita tidak ke masjid bukan karena malas, bukan karena tidak biasa, tapi karena melaksanakan sunnah di kala wabah, yaitu menjadikan rumah-rumah kita berfungsi sebagai masjid, atau rumah-rumah kita betul-betul berfungsi sebagai tempat pembinaan orang-orang yang jadi tanggung jawab. Wahai para suami, wahai para ayah, mari kita jadikan rumah-rumah kita hari ini menjadi tempat membina keluarga kita di bulan Ramadan dengan beberapa poin. Benar-benar menjadikan tempat beribadah, tempat untuk merasakan nikmatnya ibadah, tempat untuk mengajak
anak istri kita benar-benar ke jalan Allah, benar-benar mengikuti tuntunan Islam, benar-benar menghidupkan ibadah. Ya, dari mulai baca Quran, sholat tarawih, tadarus, menghafal, dan amal soleh yang lain, termasuk kesolehan sosial dalam bentuk sodakoh kepada tetangga, atau bahkan zakat. Ini saja saya persilahkan, ada yang akan ditanyakan, insya Allah lebih nyaman. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas kajian yang insya Allah sangat bermanfaat. Baik, kepada para jamaah yang ingin menanyakan seputar materi tentang membina keluarga melalui rumah di bulan Ramadan ini, kami persilakan kepada para jamaah. Silakan, Akhi. Jadi persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Hi? Dengan Rosikun Jayapura Ustaz. Silakan, Pak Rosikun. Silakan, Ahi. Ustaz minta tipsnya bagaimana cara menghadapi atau mendidik anak, apalagi sekarang kan zaman sekarang mendidik anak itu tidak seperti zaman dulu. Seperti itu Ustaz. Minta tipsnya Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akhi, setiap tentu ada tantangan. Ya. Kalau kita selalu mengatakan bahwa hari ini mendidik anak lebih berat karena tantangannya tidak seperti dulu. Dulu kita mengatakan belum ada televisi, belum ada main segala macam. Tapi jangan lupa bahwa sarana dan kemudahan hari ini juga jauh lebih baik daripada dulu. Jadi percayalah bahwa setiap zaman ada ukuran ujian. Tapi percayalah bahwa kita akan selalu mampu menghadapi ujian itu. Ya? Bukan tidak ada ujian, kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga dalam hal mendidik anak. Orang tua kita dulu mendidik kita, ya, tantangannya belum sehebat kita hari ini. Tetapi ilmu orang tua kita ketika mendidik kita pun saat itu belum sehebat kita, belum sebanyak kita. Maka kalau hari ini kita mengatakan bahwa tantangan mendidik anak hari ini jauh lebih berat, sebenarnya sama saja. Karena kemampuan kita pun Allah sudah sesuai. Adapun yang namanya sarana, seperti televisi, media, dan lain sebagainya, tidak bisa dijadikan alasan. Kalau kita kemudian, ya, alasan kita untuk berkilah ketika kita tidak mampu maksimal dalam mendidik anak-anak. Ramadan ini adalah momentum yang paling indah untuk mendidik anak-anak kita. Mari kita lihat. Dalam suasana normal saja, kita mendidik anak kita untuk berlatih berpuasa. Katakan anak-anak kita yang belum balik, belum wajib berpuasa. Tapi kita sudah mengajari mereka untuk berpuasa. Ya, ada yang sampai duhur, ada yang sampai asar, ya, atau bahkan sampai maghrib. Itu dalam kondisi normal. Hari ini dalam kondisi sedang wabah melanda, kita mendidik anak kita berpuasa bisa lebih maksimal daripada dalam kondisi normal. Kenapa? Dalam kondisi normal, ketika kita mendidik anak kita puasa, kita tidak mengontrol, kita tidak mengawasi. Kita hanya mengandalkan latihan kejujuran dia. Kita tidak tahu apakah waktu anak kita puasa sampai jam 2, kita tidak tahu apakah jam 10 dia minum nggak di kamar mandi. Ketika dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi sekarang, kita mengajari anak kita berpuasa, dan kita bisa memantau mereka selama 13 jam. Apakah benar-benar berpuasanya itu betul, sehingga penuh dengan kejujuran, atau ternyata di belakang kita, dia membatalkan puasanya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, justru sekarang ini
mendidik anak berpuasa bisa lebih maksimal karena kita memantaunya sepanjang hari. Yang kedua, dalam kondisi normal, ketika kita mendidik anak kita hanya ketemu anak kita sholat hanya 2 kali. Waktu subuh dan waktu isya. Tapi hari ini, kita bukan hanya mengontrol apakah anak kita sholat atau tidak, tapi kita mengajaknya berjamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan tarawih. Bahkan ada yang ditambah dengan qiyamul lail. Ya akhi, dalam kondisi normal, hanya sedikit sekali orang tua yang menyempatkan waktu telepon dari kantornya atau dari tempat kerjanya. Nah, ini sudah duhur, abang sudah sholat kah? Hanya sebahagian kecil. Hanya sebahagian kecil orang tua yang dikala normal menyempatkan waktu ketika asar, dia WA ke HP anaknya. Sudah sholat kah bang? Hanya sedikit sekali. Tapi hari ini dikala wabah, kita bahkan bukan cuma memantaunya, tapi bisa mengajaknya berjamaah. Sholat, puasa. Demikian juga sedekah. Dalam kondisi normal, kita hanya ngasih uang. Nih, nah, untuk jajan kamu, jangan lupa sedekah. Tapi apakah anak kita kemudian sedekah atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Tapi hari ini dalam kondisi wabah, kita bahkan bisa tahu apakah anak kita bersedekah atau ternyata tidak. Demikian juga baca Quran. Kita dalam kondisi normal bahkan tidak tahu apakah anak kita sudah bisa baca Quran atau belum. Tapi dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah, kita tahu ternyata anak kita sudah bisa baca Quran. Ternyata ada anak kita yang belum bisa baca Quran. Kita tahu ada anak kita yang baca hafalannya bahkan sudah banyak. Masya Allah. Saya di rumah alhamdulillah, ya karena anak-anak dipulangin dari pondok, yang kecil-kecil itu bahkan ditugaskan untuk menjadi imam tarawih. Bahkan imam sholat fardu bergantian. Ada yang imam subuh, ada yang imam duhur, ada yang imam asar. Dan kemudian kita bapaknya bahkan menjadi makmum. Ini jadi jauh dalam kondisi ketika kita bisa dirumahkan ini, kita bisa mengoptimalkan. Memantau sholatnya, puasanya, ya, kemudian juga memantau baca Qur'annya, hafalannya, menambah hafalan. Bahkan kita bisa mengontrol nonton TV-nya. Kita bisa bikin aturan, tidak boleh menonton TV, kecuali misalnya setengah jam menjelang buka, atau menjelang sahur, atau kecuali nonton film-film sahabat, film-film perjuangan. Kita bisa mengontrolnya. Jadi, akhi, bukanlah alasan ketika kita mengatakan ya bahwa hari ini tantangannya lebih berat karena kondisinya lebih berat, beda dengan orang tua kita dulu. Tidak, Allah sudah sesuaikan karena ilmu kita, kemampuan kita pun jauh lebih baik. Dan yang namanya sarana bukanlah alasan untuk disalahkan, karena sarana itu bisa digunakan untuk positif, bisa juga untuk televisi di bulan Ramadan banyak sisi positifnya. Ya, demikian juga medsos. Bahkan kita bisa ya setoran hafalan dan segala macam dengan bahkan ngaji kita dengan sarana-sarana. Ya, jadi jangan berkecil hati, insya Allah. Sekalipun tantangan mendidik anak itu lebih berat, tapi percayalah, Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapinya. Karena tidak ada ujian kecuali sudah disesuaikan dengan kemampuan. Ya, so optimislah, tafaul para ayah, para suami untuk tetap ya semangat dan kita mampu mendidik anak-anak kita insya Allah. Zaman berganti, musim boleh berputar, tapi kita akan mampu karena Allah sudah berikan kemampuan kita sesuai dengan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan titipan nih Ustaz. Ya, ini yang pertama, pada umur berapa sebaiknya anak dianjurkan atau sudah mulai berpuasa sehari penuh? Baik. Ya, akhi, umur sebenarnya ini sangat relatif. Alhamdulillah anak saya itu ada 6, ternyata dari 6 anak ini beda-beda. Ada yang mampu usia 3,5 tahun sampai maghrib bisa. Ada yang baru mampu di usia 6 tahun sampai maghrib. Ada yang baru mampu di usia 4 tahun.
4 tahun. Ada yang tapi rata-rata itu di usia 5 tahun. Kalau kita lihat kembali kepada hadis tentang perintah sholat, ya, kalau kita lihat hadis perintah sholat, itu berbunyi, muru abna'akum bis-sholah lisab'in. Perintahkan anak Anda untuk sholat dalam usia 7 tahun. Jika sholat dengan puasa itu adalah hal yang berurutan, yang bergandeng, maka kita bisa mengambil hadis ini juga sebagai dalil perintah puasa sampai maghrib. Ya, ini 7 tahun. Saya ulangi, hadis tentang perintah menyuruh anak sholat di usia 7 tahun sekaligus menjadi dalil bahwa kita memerintahkan puasa sampai maghrib di usia 7 tahun. Artinya kalau sebelum 7 tahun, usia 4, 5, 6, itu boleh sekemampuannya menurut ya kemampuan anak masing-masing. Karena berbeda-beda. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, baru bisa sampai maghrib. Tapi andaikan belum, maka tidak mengapa. Tapi 7 tahun, sebaiknya sudah harus kuat sampai maghrib. Disinilah seninya kita untuk mengajari mereka. Seninya misalnya, ya kita memerintahkan dengan iming-iming hadiah boleh. Nah, kalau kamu sampai maghrib pul, lebaran Bapak kasih hadiah, boleh. Tapi harus dibuktikan supaya benar-benar ya kita tidak termasuk orang yang membohongi anak. Boleh diiming-imingi dengan hadiah, boleh diberikan motivasi, atau boleh juga dengan kiat-kiat. Kalau dulu dalam kondisi normal, misalnya menjelang maghrib anak diajak jalan. Hari ini memang nggak bisa jalan, tapi kita bisa bikin permainan-permainan yang tidak melelahkan tapi menarik. Ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, kunna kata para wanita sahabiah, kunna nal'abu. Ya, kami bermain-main bersama anak-anak kami di masjid, kata para sahabat, ketika mereka berpuasa supaya mereka tidak menanyakan soal. Jadi, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya cintai, para ayah, para orang tua, para bunda, ya, insya Allah 7 tahun adalah usia untuk mengajak anak puasa sampai maghrib. Sebelum usia itu, boleh sampai jam berapa dia kuat, tapi setiap hari bertahap. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dipersilakan bagi jamaah lain yang ingin bertanya. Tadi ada yang tertulis, Mas. Saya mau tanya, baik. boleh? Iya, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya mau tanya berkaitan tadi kan untuk membina keluarga saat di rumah saja ya. Nah, kalau kebetulan saya tuh punya orang tua yang rumahnya berdekatan dengan saya gitu. Kebetulan orang tuanya udah sendiri gitu ya. Nah, ini cara baginya benar nggak yang dilakukan? Karena seringkali ketika saya mampir ke sana itu makanan buka puasa saya itu udah disiapin gitu. Jadi kan saya seringkali nggak tega ya harus meninggalkan keluarga atau ibu saya duluan. Jadi yang benar gimana Ustadz? Baik. Ini kasuistis akhi ya. Artinya kalau yang tadi kan secara umum. Secara umum bagaimana kita sebagai kepala keluarga betul-betul menjadikan rumah dalam kondisi wabah ini, rumah sebagai tempat pembinaan keluarga, bahkan berfungsi sebagai masjid. Ketika kasus yang antum tanyakan, akhi, masih ada orang tua dan masih dekat, dan senantiasa berharap untuk dikunjungi, disilaturahmi, bahkan ya, senantiasa menyediakan untuk berbuka, ini tentu disinilah berlaku yang namanya aulawiyat, prioritas. Kalau sudah begini, mau tidak mau, ridho tidak ridho, suka tidak suka, orang tua tetap memang harus didahului. Dan di sini istri kita harus dipahamkan, anak kita harus dipahamkan. Atau berbagi waktu. Ya. Berbagi waktu, 1 hari untuk orang tua, tengok, 1 hari untuk keluarga, itu soal teknis pengaturan. Yang jelas, jangan sampai orang tua kemudian kecewa hatinya ketika menyediakan untuk kita, tapi kita malah pulang. Jangan sampai. Atau juga, ya, jangan sampai kemudian ya sebaliknya, yang di rumah juga tidak pernah disentuh sama sekali karena kita selalu pada orang tua. Ini soal pengaturan waktu. Ya, tinggal bagaimana menjelaskan baik kepada orang tua maupun kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian ada 2 pertanyaan lainnya Ustaz yang tadi menitip ke panitia. Yang pertama Ustaz,
kehadiran sosok ayah tentunya merupakan hal yang penting ya Ustaz bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, ini bagaimana cara mendidik anak perempuan agar menjadi anak yang solehah ke depannya meski tanpa kehadiran sosok ayah. Kemudian yang kedua Ustadz, terkait dengan hutang puasa, karena bagi banyak dari jamaah akhwat yang mungkin hutang puasanya lupa atau bahkan terlewat yang belum sempat dibayarkan. Nah, bagaimana mekanisme atau cara pembayaran hutang puasa yang terlewat ini, Ustadz, kemudian? Terima kasih. Baik, terima kasih, Akhi. Yang pertama, betul sekali, bagaimanapun sosok ayah dalam keluarga adalah sebagai sebagai imamnya, menggunakan istilah sama dengan masjid, sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai pendidik, sebagai murabbi. Itu sosok ayah. Lalu bagaimana ketika kita ingin memiliki anak menjadi perempuan yang solihah tanpa kehadiran seorang? Tentu terlebih dahulu kita berikan apresiasi dan doa ya kepada yang sedang membesarkan anak perempuannya tanpa seorang ayah. Semoga ya ibu, bunda dalam kondisi yang menjadi ibu sekaligus ayah dalam tanda kutip, insya Allah Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk itu. Karena percayalah, tidak ada ujian kecuali Allah sudah mengukur bahwa kita mampu menghadapi. Jadi tanpa kehadiran seorang ayah, insya Allah bunda bisa menjadi ibu sekaligus menjadi dalam tanda kutip ayah. Insya Allah. Di sini kita mengajarkan tentang ketegaran, ketangguhan, kekokohan. Kalau bahasa agamanya adalah sabar. Kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji. Insya Allah. Betapa banyak wanita-wanita yang justru dia kokoh, tegar, tangguh, tabah hati, tahan uji. Ya, jadi bunda yang sedang membesarkan anak perempuannya tanpa kehadiran seorang ayah, insya Allah. Ujian itu Allah berikan dan bunda sanggup menghadapinya. Jadilah seorang bunda yang juga dalam tanda kutip ayah yang kokoh, tegar, tangguh, luar biasa insya Allah dan bisa ya menjalani peran itu. Walaupun tentu harus banyak konsul kepada para guru, kepada para ustaz, banyak konsul kepada orang-orang tua. Terutama orang-orang tua yang nampak anaknya sukses-sukses, solihah-solihah. Berbagilah cerita. Bagaimana? Ya, kita sering lihat sekarang akhwat-akhwat yang solihah, hafidho, ya, dan ternyata setelah diteliti dia dari keluarga biasa-biasa saja. Apalagi kita yang berpendidikan, ya tentu, insya Allah, secara teori-teori keilmuan sudah ada. Tinggal bagaimana kita banyak bertanya, banyak berkonsultasi, dan jangan mengeluh kondisi yang ada. Tapi jadilah seorang bunda yang istiqomah, yang kokoh, tegar, tangguh, ya, dan menjalankan peran ganda. Insya Allah, Allah akan selalu membantu. Di samping konsul, tentunya senantiasa berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun, doa ibu sangat mustajab, apalagi ibu untuk anak. Sebagaimana juga doa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian soal hutang puasa, akhi, ini ada dua tergantung. Hutangnya ini karena apa? Kalau hutangnya karena hamil atau karena menyusui, ya, kalau hutangnya karena hamil, baik hamil tua ataupun hamil muda, yang secara medis dia tidak boleh berpuasa. Misalnya kata dokter, ibu maaf ya, ibu ini hamil tua tapi ternyata HB-nya rendah. Jangan puasa, takut nanti waktu melahirkannya ada pendarahan. Maka dia tidak boleh puasa dan itu menggantinya adalah dengan fidyah. Jika fidyahnya belum sempat dikeluarkan pada Ramadan tahun lalu, tahun ini keluar. Itu kalau hamil. Demikian juga kalau menyusui. Masa nifas sudah habis, sudah lewat. Tapi dia harus menyusui. Kalau puasa misalnya, air susunya tidak keluar. Atau keluar tapi si baby tidak mau nete. Atau mau nete tapi mencret misalnya. Dan ketika konsul ke dokter, kata dokter,
ibu sebaiknya tidak puasa karena ini aslinya jadi nggak bagus misalnya. Maka dia tidak puasa karena menyusui, dan kalau itu bayarnya juga dengan fidyah. Dan andaikan tahun lalu fidyahnya belum, maka tahun ini diganti dengan fidyah. Tapi kalau hutang puasanya itu karena haid, atau karena nifas, atau karena sakit, atau karena bepergian jauh, maka hutang puasanya dibayar dengan puasa lagi. Faman kana minkum maridun aw ala safar faidatun min ayamin ukhra. Ya. Yang sakit atau sedang bepergian ketika tidak puasa diganti dengan puasa lagi, namanya qada. Demikian juga yang haid dan nifas. Alaisa idza haddat lam tusalli wa lam tasum. Nah, andaikan tahun lalu belum sempat ya dibayarkan qadanya, qada puasanya belum selesai dan keburu masuk Ramadan tahun ini, maka tetap tidak ada pemutihan, tetap harus dibayar setelah selesai Ramadan yang ini ya hutang qada tersebut. Jadi tidak ada istilah pemutihan. Nah, jadi yang pertama diklasifikasi dulu. Ini tidak puasanya karena apa? Kalau karena hamil dan menyusui, gantilah dengan fidyah. Boleh fidyah itu saat Ramadan ini kalau tahun lalu belum sempat. Andaikan karena haid atau karena nifas atau karena sakit atau karena dalam perjalanan jauh, maka digantinya dengan qada dengan puasa lagi. Dan andaikan belum selesai, nanti dilaksanakan selesai Ramadan yang. Orang yang mestinya fidyah tidak boleh qada. Orang yang mestinya qada tidak boleh fidyah. Karena qada dan fidyah ini ketentuan, bukan pilihan. Jadi nggak begini, kemarin saya punya hutang qada karena haid sekian hari. Kalau puasa mah malas, saya mau fidyah saja. Nggak boleh. Karena orang yang mestinya qada tidak boleh diganti dengan fidyah. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk pertanyaan yang terakhir, ada pertanyaan berhubung di rumah ini, di masa-masa pandemi COVID ini kan, tadi sebagaimana materi yang disampaikan, agar menjadikan rumah sebagai tempat yang ibadah dan juga meningkatkan zikir kepada Allah. Nah, ini bagaimana Ustadz cara mengajarkan Al-Quran bagi anak yang karakternya ini, anak itu sangat aktif Ustadz. Demikian, terima kasih. Karakternya apa tadi, Ahi? Sangat aktif Ustadz, nggak bisa diem. Oh, senang-senang keluar atau nggak bisa diem gitu Ustadz. Yang jelas, Ahi, pada prinsipnya tidak mungkin Allah menguji kita di luar kemampuan kita. Itu yang prinsipnya harus kita pahami. Demikian juga anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita anak itu beragam. Ya, ada anak sangat cerdas, ada anak cerdas, ada anak biasa saja, ada anak yang di bawah standar. Ada anak yang normal, ada yang aktif, bahkan ada yang super aktif, bahkan ada yang autis. Semua itu Allah ujikan kepada kita dan percayalah kita mampu menghadapinya. Ketika Allah berikan kita ujian anak yang pintar, soleh, sangat cerdas, ini ujian Allah. Bisa syukur enggak kita? Sebaliknya, ketika diuji dengan anak yang aktif, ya, atau bahkan autis, ini juga ujian. Bisa sabar atau enggak? Tapi percayalah, kita bisa menghadapi itu semua. Nah, tadi contoh pertanyaan. Bagaimana dengan anak yang aktif? Anak yang aktif biasanya ada kesan tidak memperhatikan. Ketika kita ngajar, dia cuek. Pandangannya kemana, telinganya. Padahal sebenarnya dia nyimak. Ini pengalaman, ya, pengalaman pribadi. Sebenarnya dia nyimak, tapi memang pandangannya kemana, ya seolah perhatiannya kemana dia pergi. Biasanya anak yang aktif itu kelebihannya adalah di daya nalar, daya rekap. Kan dalam menghafal Quran pun, Allah berikan kelebihan orang itu masing-masing sendiri-sendiri. Silakan cari kelebihan kita ada di mana. Kalau ada anak yang kelebihannya di mata, kalau kelebihannya di mata, maka metode menghafalnya adalah sering baca. Sering baca, lama-lama dia hafal karena terekam di matanya. Tata letak Quran itu terpotret. Itulah makanya kalau ngapalin Quran nggak boleh ganti-ganti mushaf, harus satu jenis Quran. Sejak awal pakailah Quran Utsmani, ya Quran standar. Yang jangan pindah-pindah karena tata letaknya itu dipotret.
Itu bagi yang kelebihannya di mata, sering baca. Ada yang kelebihannya itu di telinga. Bagi yang kelebihannya di telinga adalah sering dengar. Sering dengar. Ya, insya Allah lama-lama hafal. Ya. Ada yang kelebihannya di daya nalar. Kalau yang kelebihannya di daya nalar, gunakan Quran terjemah. Jadi dia paham terjemahnya, maka kemudian mudah untuk menghafal. Nah, anak yang aktif biasanya kelebihannya ada di daya dengar. Seolah tidak memperhatikan. Dia pergi keluar, dia kemana-mana. Jangan dikasari, biarkan aja. Biarkan aja ketika kita sedang mengajarkan, ya, dia perhatiannya seolah kemana, penglihatannya seolah kemana, tangannya seolah kemana. Karena sebenarnya dia nyimak. Dia keluar, kemudian masuk lagi, keluar masuk lagi, nggak apa-apa. Tapi sekian menit kemudian kita tanya dia, suruh menirukan yang kita baca, biasanya bisa. Insya Allah. Ya. Percayalah dan tidak perlu bersedih. Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ustadz Ade selaku pemateri pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Semoga acara pada sore hari ini bermanfaat dan semoga pada sore hari ini kita juga menyerap ilmu-ilmu dan dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Semoga di Ramadan tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.